Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Maaf ya, kemarin aku nggak sempet bikin video ya, kebetulan aku lagi perjalanan. Jadi lagi perjalanan, terus banyak personal reading juga ya, aku sampai belum sempat bikin video loh karena malam tuh udah capek banget ya. Paginya aku paginya aku jadi bangun kesiangan karena kecapean. Oke, kita lihat untuk pesan healingnya ya. Integrity. Align your action so that they match your value and inner knowingness of what's right for you. Jadi supaya orang lain tuh menghargai kamu ya, respect, menghormati ya, bukannya kita gila hormat atau apa ya, tapi kita aja harus menghargai diri sendiri gitu, apalagi orang lain. Nah, untuk itu tunjukkan sikap kamu ya, your action, supaya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada gitu, sehingga orang lain mengetahui kamu punya value, mengetahui kamu punya kecakapan gitu, pengetahuan ya. Semisal kamu berada di suatu tempat lingkungan yang formal, nah di situ juga kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang formal gitu kan. Nggak mungkin kan kita bicara yang apa ya istilahnya itu, bicara yang nggak sopan, atau nggak mungkin tingkah laku kita teriak-teriak nggak jelas lah, atau membicarakan hal-hal yang apa ya istilahnya itu yang kurang sopan gitu kan. Terus juga dari sisi penampilan gitu, nggak mungkin kita acak-acakan ketika berada di lingkungan atau acara formal. Nah, sama halnya ketika kita lagi santai ya. Ketika kita lagi santai ya, kita juga menyesuaikan diri dengan siapa yang kita hadapi, dengan lingkungan kita ya. Intinya sih membuat batasan atau membuat apa ya istilahnya itu, garis-garis tertentu akan sikap kita gitu ya. Sesuaikan dengan situasi di mana kita berada ya, supaya juga orang menghormati, respect sama kita ya, dan tunjukkan bahwa kita tuh punya value, punya kecakapan, punya pengetahuan, dan itu akan menjadi nilai lebih ya buat kita. Oke, itu untuk pesan healingnya. Kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Ya, yang pertama second house, resources ya. Rumah kedua dalam astrologi berbicara tentang sumber daya kita ya, ability, kemampuan, value kita, bakat kita, talent, skill. Nah, ini sesuai dengan pesan healingnya ya, dimana kita semua ini punya kemampuan, kita punya sumber daya, kita punya bakat, kita punya skill ya. Jadi jangan bilang aku tuh nggak pede Kak, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak pintar misalnya. Jangan bilang seperti itu, karena kita semua punya kok. Hanya saja kita mesti percaya diri ya untuk menggunakan kemampuan kita. Nah, hari ini jika kamu merasa kurang percaya diri atau kamu merasa nggak punya kemampuan apa-apa, semesta memberikan jalan, memberikan support ya, dimana akan ada keberanian muncul ya,
ada kekuatan tertentu gitu yang tiba-tiba muncul, sehingga kemampuan, bakat kamu, skill kamu, sumber dayamu ini juga muncul. Nah, di sini kan ada, dari kartu ini kan gambarnya koin ya, duit gitu ya. Dari apa yang kamu punya harus bisa menghasilkan at least ini duit, uang ya. Bagaimanapun kita nih hidup tetap butuh materi ya kan ya. Hanya saja mungkin setiap orang dengan standar yang berbeda-beda. Nah, itu hak masing-masing gitu kan. Tapi yang pasti di sini dengan kemampuan kamu harus bisa menghasilkan sesuatu ya, minimal uang. Jadi kita diberikan bakat, talent, skill. Ya tujuannya untuk apa? Untuk hidup. Nah, hidup itu butuh uang. Gitu loh ya. Jadi akan muncul. Yang penting kamu percaya diri, kamu punya keinginan, kamu punya semangat, kamu optimis ya, maka semesta akan membantu menemukan jalannya. Oke, so, kita lihat lagi untuk pesan semesta hari ini ya. Oke, descendant invitation. Jika hari ini kamu mendapatkan undangan ya, entah itu undangan perayaan, pesta, launching atau pembukaan perusahaan kah, produk tertentu kah, atau undangan dari temen, undangan pernikahan, ultah, oke, apapun itu, datanglah ya, datangi. Jangan berpikir kok males banget ya, kok mager ya. Kita nggak pernah tahu, dari kita mendatangi suatu acara ternyata di situ ada peluang. Mau itu peluang pekerjaan baru ya, kayak lowongan kerja, atau seseorang nawarin pekerjaan, join bisnis ya. Bahkan bisa juga loh ada lowongan dipertemukan dengan jodoh gitu loh. Ada kesempatan, kok lowongan ya jodoh. Ada kesempatan, peluang kamu dipertemukan dengan jodoh, atau at least ya orang-orang baik lah yang bisa jadi rekan kamu, bisa jadi sahabat kamu gitu loh. Atau mungkin kamu sedang membutuhkan suatu informasi nih, udah cari kemana-mana kok nggak ketemu ya gitu loh. Tapi ketika kamu menghadiri suatu acara tertentu, bertemu dengan banyak orang, ternyata dari sekian banyak orang itu bisa bantu masalah kamu, bisa ngasih informasi sesuai dengan kebutuhan kamu gitu ya. Oke, kita lihat lagi ya. Opposition, apa nih? Confrontation. Oke, semesta berpesan, jika kamu sedang meragukan tentang sesuatu hal atau sedang menyelesaikan masalah ya, kamu takut akan salah mengambil keputusan, kamu khawatir menjudge orang yang salah gitu ya, apalagi menghukum orang yang salah, maka lakukan konfrontasi. Nah, konfrontasi itu apa? Bukan hanya sekedar cross check, tapi mempertemukan kedua belah pihak gitu ya. Misal nih, kamu sebagai seorang leader, ada aduan nih dari salah satu staf kamu atau anak buah kamu gitu. Nah, kamu harus cross check kan tentang apa yang dia omongin, panggil ya siapa yang dia omongin, konfrontasi, pertemukan di hadapan kamu. Nah, di situ kamu akan mendapatkan kebenaran. Jadi, jika kamu dihadapkan pada suatu masalah ya, kamu ingin menyelesaikan, ingin kejelasan ya, daripada salah mengambil keputusan, salah menilai orang, salah menjudge orang, apalagi salah memberi punishment atau sanksi ya, terutama jika kamu seorang leader. Nah, konfrontasikan aja, konfrontasikan, pertemukan pihak-pihak yang bermasalah, pihak-pihak yang bersengketa, dihadapkan ya, membuat pengakuan satu sama lain ya. Kalau hanya sekedar kita cross check, kalau beda ya konfrontasi sama cross check. Kalau cross check kita bertanya ke si A tanpa si B tahu, bertanya ke si B tanpa si A tahu, kita nggak tahu mana yang benar gitu. Tapi kalau konfrontasi ya udah dihadapkan semua pihak
Nah, itu biasanya cara terakhir memang paling ekstrim ya, sama kayak di pengadilan itu kan dihadapkan kan saksi, hakim sama apa namanya, terdakwa gitu. Nah, seperti itu. Memang itu cara yang terakhir, cara yang ekstrim, tapi lakukan jika memang diperlukan ya, supaya itu tadi nggak salah menilai orang, nggak salah itu. Kita kan dosa ya kalau sampai kita tuh salah menjudge orang, apalagi salah ngasih sanksi, salah ngasih punishment padahal sebenarnya dia nggak salah gitu kan. Oke, kita lanjut ya untuk energi hari ini ya. Nine of Coin. Wow, ada kelimpahan rezeki hari ini karena Nine of Coin bicara tentang kemakmuran, kelimpahan, terutama rezeki dalam hal materi. Oke. Six of Swords. Beberapa dari kalian hari ini melakukan perjalanan ya, bisa itu perjalanan liburan atau urusan kerjaan atau bisnis ya. Kemudian the Tower ya. Ada sesuatu yang hari ini mungkin harus berakhir atau harus selesai, harus diakhiri, atau ini ada suatu berita gitu ya, berita atau informasi atau kejadian yang mungkin bisa aja membuat kamu kaget ya, tapi ya positive thinking aja. Kita kan, aku sudah selalu berkali-kali bilang ya bahwa kita tuh harus selalu siap dengan banyak segala kemungkinan, dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, ini bisa jadi ya ada sesuatu hal yang mengagetkan, mungkin yang di luar ekspektasi kamu, atau ada perubahan gitu ya, perubahan yang mungkin tidak kamu sukai, mungkin juga kamu sukai ya. Jadi selalu persiapkan diri. Nah, ini bisa juga ada suatu kejadian yang mungkin tidak kamu inginkan, atau ada sesuatu yang mesti berakhir ya, mungkin pekerjaan, project harus berakhir, atau bisa juga kamu mengakhiri suatu hubungan, atau kamu mengakhiri suatu kerjasama gitu. Oke, kita lihat lagi. Yap. Nah nih, Three of Button. Ada komunikasi dari orang jauh ya. Nah, mungkin komunikasi ini dari apa ya namanya, pembicaraan kalian ya. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat kamu kaget gitu, sesuatu hal yang nggak kamu sangka. Nah, bisa jadi ya. Kemudian beberapa ada yang melakukan perjalanan. Oke, ini sinkron dengan Six of Swords ya. Ada juga terkoneksi dengan orang jauh ya. Kemudian juga ada beberapa yang kamu sedang ini merencanakan perjalanan atau merencanakan suatu strategi pekerjaan ya. Positif. Oke, lihat satu lagi. Yap. Wow, The Lovers. Hari ini ada situasi di mana dalam percintaanmu kamu terkoneksi dengan soulmate ya, atau seseorang yang membuat kamu nyaman ya. Ini kalau dalam urusan kerjaan ya, ada situasi kamu terlibat dengan pekerjaan itu yang energinya tuh ya sama-sama sefrekuensi, sama-sama apa namanya, menginginkan hasil yang sama ya, seperti kayak ya ada transaksi, ada dealing, ada kerjasama gitu ya. Kemudian mungkin hari ini ada situasi kayak kamu jalan mungkin sama teman-teman kamu, atau berkumpul sama keluarga yang situasinya tuh ya harmonis gitu ya. Nah, kita lanjut untuk pesan percintaannya ya. Yap. My beloved, true
We may be physically apart. Spiritually, we are always united. For love transcends space and time. Nothing is missing. Ada pesan dari seseorang buat kamu. Oh, I see. Makanya di sini ada jarak jauh ya. Three of Button dan Six of Swords, dimana ada orang jauh ya yang terkoneksi dengan kamu. Bisa jadi ini pasangan LDR-mu, gebetan kamu yang kebetulan posisinya jauh, atau teman dekat kamu ya, dan dia ingin menyampaikan pesan ini ya. Untuk cintaku ya, kita secara fisik memang berjarak, berjauhan ya, tapi dalam spiritual, dalam jiwa kita, spirit kita tuh selalu bersatu ya, karena dalam cinta nggak ada namanya jarak dan waktu ya, yang ada hanya perasaan gitu ya. Oke, jadi terkadang kita deket bahkan satu rumah, tapi kita hambar, nggak ada feeling. Nah, terkadang kita jauh dari seseorang, tapi kita berasa kayak deket, kita berasa kayak sayang banget, cinta banget. Nah, itulah sebenarnya cinta tuh nggak ada jarak dan waktu ya, selama memang satu sama lain saling memiliki perasaan yang sama. Nah, jadi ini dari pesan dari seseorang yang saat ini jauh dari kamu secara fisik ya. Nah, dia merasa bahwa kita memang jauh, tapi secara spiritual, secara jiwa, secara hati kita tuh selalu bersama, kita tuh selalu bersatu gitu loh. Nggak ada yang hilang kok, hanya jarak aja ya. Dia menyampaikan pesan itu. Oke, kita lanjut untuk pesan malaikat hari ini. Yap. Take a step back. Mundur aja dulu. Jadi jika hari ini ada sesuatu, nah aku rasa ini terkait dengan nih The Tower ya. Jika hari ini ada sesuatu hal yang memang harus dibatalkan, harus diselesaikan, atau tidak sesuai harapan, atau harus delay, lebih baik mundur aja. Jadi angel memberikan pesan mundur ya. Jika sesuatu hal itu memang hari ini nggak seperti harapan kamu, jadi jangan paksakan, jangan paksakan. Oke. Itu afirmasinya. Yap. Embracing my beautiful soul. Ya. Being truly myself is the biggest gift I can offer myself and others. I embrace my beautiful soul and show it to the world. Jadi menjadi diriku sendiri adalah hadiah terbesar yang bisa aku tawarkan kepada diri sendiri dan juga orang lain ya. Aku menyambut, aku bersyukur dengan jiwaku yang indah dan akan aku tunjukkan kepada dunia ya. Oke guys, ini untuk pesan hari ini. Aku harap bisa bermanfaat dan bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.